Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Desa Kalibaru-Wetan. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah memberi kami kesempatan untuk menyelenggarakan sosialisasi pembuatan telur asin secara cepat dan ekonomis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lailia Nurjana dari Prodi Teknik Kimia Universitas Jember dan rekan saya Eni Sintia dan rekan saya Holifatur Risma. Di sini kami akan mensosialisasikan tentang pembuatan telur asin secara cepat dan ekonomis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih telur asin itu. Nah, mungkin Bapak Ibu di Desa Kalibaru ini sudah mengetahui ya apa itu telur asin. Nah, telur asin merupakan salah satu makanan Indonesia yang menjadi kesukaan oleh banyak kalangan. Nah, telur asin ini biasanya terbuat dari telur bebek, bukan telur ayam ataupun telur yang lainnya. Untuk telur bebek ini sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada yang berwarna kehijauan atau kebiruan dan juga ada yang berwarna putih. Untuk berat telur bebek ini dapat digolongkan juga menjadi dua variasi, yaitu ada yang berat dan juga ada yang ringan. Faktor yang mempengaruhi berat telur bebek ini adalah jenis hewan, umur hewan, perubahan musim petelur dan juga sifat turun-temurun induk. Dengan pengasinan ini, telur bebek menjadi lebih awet dan tidak amis. Untuk proses pembuatannya cukup memakan waktu 24 jam. Dan untuk alat dan bahannya cukup mudah ditemukan di sekeliling kita. Nah, makanya itu telur asin ini cukup banyak peminatnya di negara kita, negara Indonesia. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan telur asin. Nah, bahan yang pertama adalah telur bebek. Kenapa kita menggunakan telur bebek daripada telur yang lainnya? Karena telur bebek mempunyai pori-pori yang besar sehingga pada proses pengasinan akan lebih cepat. Nah, yang kedua adalah wadah. Di sini besar dan kecilnya wadah tergantung berapa banyak telur yang akan digunakan dalam pengasinan. Nah, yang ketiga adalah garam, keempat batu bata merah, dan yang terakhir adalah cuka. Di sini penggunaan cuka adalah untuk mempercepat proses osmosis pada pengasinan telur sehingga telur cepat menjadi asin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses atau tata cara pembuatan telur asin secara cepat dan ekonomis. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya cukup mudah. Langkah yang pertama, kita menentukan telur dengan kualitas terbaik. Bagaimana cara menentukan telur bebek dengan kualitas yang terbaik? Nah, menurut penelitian sendiri, cara menentukannya adalah dengan merendamnya. Telur-telur yang mengapung artinya telur tersebut memiliki kualitas yang terbaik. Langkah yang kedua, kita membuat adonan pengasinan telur. Bagaimana adonan pengasinan telur ini? Adonannya sama seperti adonan-adonan pengasinan telur lainnya, yakni batu bata merah yang dihaluskan dicampur dengan abu atau dicampur dengan sedikit air. Namun di sini kita tambahkan sedikit cuka. Nah, mengapa ditambahkan sedikit cuka? Karena di sini cuka berfungsi untuk mempercepat laju reaksi pembuatan dari pengasinan telur tersebut. Setelah adonannya siap, maka campurkan adonan tersebut dengan telur-telur yang kita sudah pilih tadi. Nah, setelah dicampur dengan merata, maka taruhlah ke dalam wadah atau baskom, lalu tutup rapat dengan plastik. Setelah itu, tunggu hingga 1 kali 24 jam, lalu keesokan harinya telur-telur tersebut bisa dibasuh dengan air dan siap untuk diperjualbelikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sosialisasi pembuatan telur asin secara cepat dan ekonomis adalah yang pertama, dengan tambahan larutan cuka dapat mempercepat laju reaksi pembuatan telur asin. Yang kedua, pembuatan telur asin sendiri adalah untuk membuat telur dengan daya ekonomi yang tinggi, yakni pembuatan telur ini bertujuan selain awet juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.